Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga bersemangat. Apalagi di bulan Ramadan, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan pada video sebelumnya berkaitan distribusi Rayleigh Jeans ya, di mana kita sebelumnya sudah berhasil menemukan hubungan ya antara jumlah mode gelombang elektromagnetik dalam ruang ataupun dalam rongga benda yang dipanaskan itu berkaitan dengan panjang gelombang dari gelombang tersebut, jadi gitu. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan itu, tapi sebelum itu saya akan sedikit merevisi. Jadi mohon maaf yang sebelumnya, pada video sebelumnya saya menyatakan E di sini sama dengan E0 sin R minus omega T. Nah ini benar, tetapi ketika nanti sistemnya ini sudah di dalam rongga dan kemudian dia menjadi standing wave, maka nanti yang ini yang dituliskan terakhir di sini seharusnya bukan seperti ini, tapi nanti lebih tepatnya adalah sin KR1 ya, sin ataupun cos omega T sin K dot R1. Nah tapi ini tidak merubah hasil apa-apa, cuman hanya merubah deskripsi untuk pendeskripsian gelombang itu sendiri, persamaan fungsi gelombang yang digunakan saja, tapi tidak merubah apa-apa di bawahnya. Yang jelas ini cos omega T juga tidak mungkin sama dengan 0. Yang sama dengan 0 harus sama yang sin K dot R1 itu. Nah ini karena karena adanya standing wave ya. Jadi standing wave yang terbentuk dalam rongga dalam benda yang dipanaskan itu tadi, jadi gitu. Oke. Jadi itu aja berkaitan revisinya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan bagaimana analisis energi rata-rata setiap molekul. Jadi setiap satu molekul untuk menghasilkan satu mode gelombang elektromagnetik, jadi gitu. Bagaimana energinya itu sendiri. Nah sebelum itu maka kita harus pahami bahwasanya rongga yang kita miliki di sini, saya undang lagi rongganya ya, rongganya diundang terus ya. Rongganya diundang terus, rongga kubus ini. Jadi rongga ini kita panaskan. Jadi kita panaskannya berarti kita memberikan energi atau memberikan kalor ya. Jadi kita memberikan energi atau memberikan kalor. Nah, ketika ini memberikan kalor pada sistem, jadi kita memiliki lingkungan dan sistem, maka sistem yang kita sebut sekarang ini nanti dalam bahasan statistik nanti ada yang disebut sebagai ensemble kanonik, jadi gitu. Jadi ensemble kanonik. Nah, jadi nanti ini saya akan bahas di waktu yang lain. Nanti tolong diingatkan saya di kolom komentar ya. Jadi ensemble kanonik ini akan memiliki persamaan ya, ataupun memiliki suatu kondisi di mana setiap energi, jadi energi yang berada dalam rongga ini, misalkan energi adalah epsilon ya, epsilon I, maka energinya itu akan memiliki probabilitas, jadi gitu. Jadi setiap energinya akan memiliki probabilitas. Menurut ensemble kanonik, probabilitas keberadaan energi yang besarnya epsilon I nanti itu sama dengan C dikalikan dengan eksponensial dari minus beta dikalikan dengan epsilon itu sendiri, beta epsilon I, jadi gitu. Nah ini adalah probabilitas dari energi I, jadi gitu. Nah berarti untuk semua energi, maka ketika kita mensigmakan ya, sigma total seluruh energi, probabilitasnya harus sama dengan berapa kira-kira? Ya benar, ya namanya satu sistem maka probabilitasnya total harus sama dengan 1. Dan kita nanti akan bisa memperoleh bahwasanya C-nya bisa keluar ya, C bisa keluar integral I dari eksponensial minus beta epsilon I sama dengan 1, sehingga nanti kita peroleh nilai C itu akan sama dengan 1 per sigma I E min beta epsilon I, jadi gitu. Oke. Sedemikian hingga nanti kita probabilitas dari energi kita, nanti probabilitas energi tiap satu energi epsilon I ya, nanti akan sama dengan E min beta epsilon I dibagi dengan sigma I E pangkat minus beta epsilon I. Jadi itu adalah bentuk dari probabilitas tiap satu energi ya, tiap satu energi. Nah, di mana beta itu sendiri sudah diturunkan. Jadi nanti saya akan menurunkan ketika ensemble kanonik ya, beta itu nanti akan sama dengan 1 per KT ataupun suhunya dari rongganya nanti. Jadi suhunya rongga, K-nya itu konstanta Boltzmann, jadi gitu.
Oke, jadi itu yang pertama berkaitan apa namanya itu probabilitas setiap satu energi ya, probabilitas setiap satu energi epsilon ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghitung energi rata-rata ya, yang kita inginkan tadi, energi rata-rata tiap satu satu energi. Jadi energi rata-rata bisa dihitung dengan apa? Kalau kita belajar statistik ya, maka nanti cara yang menghitungnya adalah dengan mensigmakan tiap energi dikalikan dengan probabilitasnya, kan gitu. Seperti ini ya. Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa memperoleh hasilnya adalah sigma I epsilon I E minus beta epsilon I ya dibagi dengan sigma I E pangkat minus beta epsilon I. Maka nanti kalau teman-teman di sini lihat, maka ini tuh sama saja dengan minus do per do beta dari sigma I E pangkat minus B beta epsilon I. Coba teman-teman semuanya mencobanya ya, nanti insya Allah hasilnya sama. Jadi gitu. Nah, ini adalah, adalennya ya, adalennya. Adalennya. Ini adalennya ini. Ini adalennya seperti ini. Jadi ini adalennya seperti ini. Ini adalen. Jadi ini len dari semuanya ini. Ini len dari ini. Oke ya. Nah, ini adalah jadi kalau misalkan kita ditanya berapakah energi rata-rata, maka energi rata-rata bisa dicari dengan minus do per do beta dari len sigma itu tadi. Nah, sigma I E pangkat minus beta epsilon I. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya nanti untuk kedepannya nilai di dalam len ini kita sebut sebagai fungsi partisi. Jadi nanti ada didefinisikan dengan fungsi partisi. Yang sering juga dilambangkan dengan Z. Nah, Z itu nanti sama dengan sigma I dari eksponensial minus beta epsilon I. Jadi gitu. Ini adalah fungsi partisi. Nah, setiap sistem memiliki fungsi partisi yang berbeda-beda. Jadi gitu. Nah, kali ini sistem kita di sini kita ingin mencari energi tiap satu molekul ya yang bervibrasi. Nah, jadi yang bervibrasi. Nah, energi dari vibrasi itu akan ada dua energi ya. Yang pertama energi kinetik dan juga energi potensial osilasi itu sendiri. Jadi gitu. Nah, jadi ketika di sini ada molekul yang kemudian dia bervibrasi, maka molekul yang bervibrasi ini ada dua macam energi. Ya, dia akan memiliki dua energi. Energinya apa? Energinya itu akan sama dengan yang jelas setengah mv kuadrat ya. Ataupun nanti kalau dalam bentuk momentum adalah momentum adalah P kuadrat per 2M. Seperti ini. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan energi osilasinya. Yang misalkan osilasinya dengan omega itu ya. Maka nanti dia akan memiliki omega kuadrat per 2 dikalikan dengan derajat kebebasannya atau koordinat general koordinat. Jadi maksudnya koordinat bebasnya ya, koordinat bebasnya. Nah, koordinat bebasnya itu seringkali ketika kita membahas nanti di bagian pembahasan berkaitan Hamiltonian ataupun Lagrangian gitu ya. Nanti lambangnya adalah Ki. Jadi ini adalah Ki. Nah, jadi gitu. Nah, karena ini partikelnya partikel ke I, maka nanti ini energi ke I, ini juga P-nya P ke I, ini juga Q-nya Q ke I, jadi gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi EI sama dengan kayak gitu. Nah, ini adalah satu molekul I. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung energi rata-rata dari semua molekul tadi, ya? Jadi energi rata-rata setiap satu molekul, maka caranya adalah kita harus mencari dulu berapakah nilai fungsi partisinya. Kita harus mencari dulu berapakah fungsi partisinya, karena untuk mendapatkan epsilon harus mencari dulu berapa partisinya itu sendiri. Jadi itu. Nah, fungsi partisinya kita bisa memperoleh dari apa? Dari sigma I energinya itu tadi. E pangkat minus beta ya. Beta PI kuadrat per 2M ya. Plus M omega kuadrat per 2 QI. Jadi gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Mungkin di sini saya perjelas aja, nggak usah pakai I ya. Karena intinya di sini adalah partikel-partikel, satu partikel ini aja ya, partikel ini aja. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah bukan berarti setiap satu partikel ya, setiap partikel-partikel yang banyak, bukan gitu. Tetapi di sini kita lebih mengarahkan kepada
setiap partikel I. Jadi partikel 1, 2, 3 dan banyak dan seperti itu ya. Oke. Oke, nah seperti itu. Nah, tapi juga kita harus tahu juga bahwasanya setiap yang namanya partikel I ini ya memiliki banyak kemungkinan P. Jadi PI-nya itu tidak hanya satu gitu loh. Jadi PI-nya nanti kan bisa aja, PI-nya itu bisa aja nanti sama dengan 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan banyak gitu. Dan nanti tidak loncat-loncat gini, 1 ke 2 tidak, tetapi 1 ke 1,001 artinya nanti dia tuh continue gitu ya. Karena dia continue, maka sigma itu nanti harus dirubah menjadi integral jadi gitu. Jadi karena PI itu nanti adalah bentuknya adalah continue, maka kekontinuan itu nanti akan menjadi integral jadi gitu. Oke. Nah, jadi dia nanti akan bisa membentuk suatu integral. Nah, ini agak ribet ya. Jadi ini lebih tepatnya ini bukan PI saja, tapi nanti PIJ. Nah, ini J ini mewakili J ini adalah indeks dari partikel. Indeks dari partikel. J dari 1 sampai N. Jadi gitu. Nah, I-nya dari apa? Dari modenya itu dari 0 sampai banyak sekali tak terhingga jadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita menganalisis ini, maka nanti caranya itu pertama kita harus membuat permisalan. Jadi kita memiliki elemen koordinat bebas. Katakanlah elemen koordinat bebas ini adalah dq ya. Jadi dq. Karena dq-nya ada banyak, dq1, dq2, dq3 dan seterusnya, maka nanti dia akan membentuk suatu volume dengan n dimensi n. Tetapi di sini juga ada P yang juga bisa berubah-ubah. Maka nanti kita juga bisa mendeskripsikan volume lain, dp1, dp2, dp sampai dpn. Nah, ketika keduanya kita gabung, nanti kita akan sebut sebagai volume fase. Jadi akan kita memiliki volume fase. Volume fase adalah volume yang tersusun dari dua koordinat bebas, yaitu dq dan juga dp. Jadi gitu. Nah, dq2 sampai dqn dikalikan dengan dp1, dp2 sampai dpn. Jadi gitu. Nah, ini seperti ini. Ini adalah volume fase. Nah, ketika kita di mana V-nya di sini juga konstan ya, dia tidak berubah, dia tidak akan berubah karena tidak terkompresi maksudnya di situ. Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa mengalihkan dengan 1 per V. Nah, yang ini nanti sigmanya jadi bentuk integral. Nah, bedanya bukan sigma yang ya, tapi sigma yang I saja, yang J itu nanti bentuknya penjumlahan dari PI1, PI2 dan seterusnya, tidak merubah yang ininya, jadi gitu. Jadi nanti sigma J-nya tetap. Nah, integralnya akan berubah ya, dari P1 sama dengan 0 sampai tak terhingga, kemudian integral P2 sama dengan 0 sampai tak terhingga, dan seterusnya sampai juga Q1 sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, dan ini Q2 sama dengan sampai tak terhingga dan seterusnya. Nah, ini di dalamnya ini ada. Nah, di dalamnya di sini mungkin saya akan tuliskan lagi. Oke, saya pindah ruas dulu, pindahkan ke sini dulu. Oke, seperti ini. Maka nanti E-nya itu akan merupakan penjumlahan dari banyak ya, yang kemudian minus beta ini dijumlahkan dari P1 kuadrat ya kan? P1 kuadrat, P2 kuadrat, nah dan seterusnya. Nah, J-nya ini sudah kita hapus saja karena kita nanti sudah masukkan ataupun gini aja, kita langsung diubah dengan sigma PJ kuadrat per 2M plus M omega kuadrat per 2 sigma QJ kuadrat ya, jadi gitu. Dimana di sini ada dq1, dq2, dp1, dp2 dan seterusnya. Ini adalah perubahan dari sigma ke integral, jadi gitu. Oke. Nah, jadi ini sigma J-nya sudah hilang aja karena udah dijumlahkan secara bagaimana berikut gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, mohon maaf ini salah ini ya. Jadi nanti sigmanya lebih tepatnya di sini, berada di sini. Ini saya coba dulu.
Jadi ini kita mengambil energi total dari ketika di sini. Jadi karena yang harusnya dimasukkan di Z itu, saya ulang lagi, yang dimasukkan ke Z itu adalah E total ya. Jadi ini adalah ln E total. Ini bukan I di sini maksudnya adalah I di sini bukan berarti setiap massa bukan, tapi I-nya di sini adalah kontinuitas perubahan epsilon, jadi gitu loh. Nah, epsilonnya adalah epsilon total. Nah, epsilonnya di situ adalah epsilon total. Jadi E di sini adalah epsilon total. Ini adalah epsilon total. Epsilon total semua molekul, jadi gitu ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa masukkan yang kemudian tadi ya. Sedemikian hingga nanti di sini akan berubah menjadi sigma ya, sigma masing-masing. Jadi nanti menjadi sigma PI, sigma ini, dan juga nanti ketika dijumlahkan, diganti menjadi integral, maka akan menjadi sebagaimana berikut, jadi gitu ya. Jadi penjumlahannya akan menjadi sebagaimana berikut. Nah, tapi sigmanya masih, karena dia nanti sigma dari J sama dengan 1 sampai N partikel, jadi gitu. Oke, nah kita di sini memiliki Z yang bentuknya seperti itu, maka Z di sini akan sama dengan 1/V, ya kita bisa, ini bisa dipecah ya, ingat kalau misalkan E seperti ini nanti E pangkat A plus B ini bisa dipecah menjadi E pangkat A dikalikan E pangkat B, kan gitu ya. Dan setiap P1 dan P2 itu saling tidak berikatan ya, ataupun tidak saling independen. Sedemikian hingga kita bisa masing-masing P1 sama dengan 0 sampai tak terhingga untuk E pangkat minus beta P1 kuadrat per 2M. Jadi gitu masing-masing dP1 dan juga nanti P2 sama dengan 0 sampai tak terhingga E pangkat min beta P2 kuadrat per 2M dP2 dan seterusnya. Begitu juga yang Q ya, Q1 dari 0 sampai tak terhingga dari E pangkat minus beta M omega kuadrat per 2 Q1 dQ1 gitu. Integral lagi Q2 sama dengan 0 sampai tak terhingga dari E pangkat minus beta M omega kuadrat per 2 Q2 dQ2 dan seterusnya, jadi gitu. Nah, kita sekarang mencoba mengundang bentuk integral ini ya, bentuk integral Gaussian ya. Jadi ketika kita memiliki integral Gaussian sebagaimana yang kita dapatkan di atas ini, nah kita akan bisa mendapatkan nilainya secara langsung ya. Nah, kalau misalkan dari min tak terhingga sampai tak terhingga sini kayak gini, maka karena P kuadrat kita di sini nilainya juga sama, jadi P1-nya bisa dari minus tak terhingga juga. Di sini tuh arahnya itu Q-nya itu tidak mungkin negatif ya, Q-nya Q1, Q2, Q3, jadi nggak mungkin negatif. Nah, tapi P-nya di sini kemungkinan bisa negatif, jadi gitu. Jadi kemungkinan bisa negatif. Jadi ini 2M ya. Jadi di sini yang Q-nya nggak bisa negatif, P-nya juga dibuat karena di sini kuadrat, maka nggak bisa negatif juga. Artinya nanti integralnya ini tuh karena ini dari min tak terhingga sampai tak terhingga akar pi per A, maka ketika integralnya itu cuman dari 0 sampai tak terhingga E pangkat minus AX kuadrat DX itu nanti akan sama dengan akar setengah ya. Jadi atau bisa kita tuliskan setengah dari akar pi per A, jadi gitu. Oke. Mohon maaf, saya revisi lagi ya. Ini kelihatannya saya salah nulis juga ini. Jadi karena di sini X itu bebas ya, jadi X itu bebas, ataupun Q itu juga bebas. Jadi perubahannya Q itu bisa ke negatif ataupun ke positif, ya. Jadi kita tidak terikat oleh hal itu. Sedemikian rupa nanti ini batasnya tidak dari 0 ya, tetapi dari min tak hingga. Dari min tak hingga sampai tak terhingga juga sama dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Sebenarnya nanti ini tidak begitu berpengaruh pada perhitungan kita, karena nanti ini juga bisa langsung hilang dengan diturunkan secara parsial. Tapi nggak apa-apa, ini biar lebih paham juga bahwasanya P di sini kan mewakili kecepatannya. Kecepatan itu bisa gerak ke belakang ataupun ke depan, jadi gitu ya. Begitu juga Q juga
secara umum ketika kita tidak menempatkan X-nya di sini, kan itu kalau misalkan X, 0,0,0-nya terletak di pojok, baru nanti dia positif semua. Tapi kan tidak harus seperti itu. Mungkin aja 0,0,0,0-nya berada di titik yang lain, jadi gitu. Nah, sedemikian rupa, maka nanti X-nya juga, perubahan Q-nya juga bisa jadi negatif. Artinya di sini Q-nya bisa dibuat bebas dari min tak terhingga, dari tak terhingga juga, sebagaimana momentum. Jadi ini min tak terhingga sampai tak terhingga juga. Maka kita nanti bisa merubah hasilnya ini, hasilnya integralnya ini akan sama dengan apa? Kalau mengacu dari sini, nanti akan menghasilkan akar pi dari beta per 2M. Jadi gitu, beta per 2M. Begitu juga ini juga sama, juga akar pi per beta 2M. Jadi gitu. N kali ya. Ini juga sama, ini bedanya adalah akar pi per beta M per 2. Ini juga akar pi beta M per 2, karena A-nya adalah beta M per 2, jadi gitu. Dan ini N kali, ini ada N kali untuk yang P, dan N kali untuk yang X. Jadi demikian hingga nanti Z-nya itu akan memperoleh 1 per V, akar pi per 2-nya naik ke atas ya, 2 pi M per beta dikalikan akar 2 pi per beta M gitu ya, pangkat N, karena N kali. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, saya lanjutkan lagi. Bahwasanya di sini nanti akan hasilnya adalah 1 per V. Nah, ini nanti 2pi-nya bisa keluar ya, karena sama-sama dikalikan 2pi, dibagi dengan beta, dengan beta, terus kemudian M sama M bisa kecoret ya. Jadi ini aja, 2pi. Nah, terus kemudian kita tahu karena beta adalah 1 per KT, maka nanti jadinya adalah 2pi KT pangkat N, jadi gitu. Nah, 2pi KT pangkat N seperti ini. Nah, sedemikian rupa ketika kita mencari energi rata-rata tiap satu molekul ya, maka nanti caranya gimana? Minus 2 per 2 beta dikalikan dengan ln Z, jadi gitu. Nah, di sini kita memiliki minus 2 per 2 beta. Nah, ln Z-nya itu berapa? Jadi di sini kita memiliki 2pi ln 1 per V ya, berarti nanti ini bisa dipecah jadi 2pi per beta pangkat M dikurangi dengan ln V, jadi gitu. Kita tahu V tidak ada komponen beta sama sekali, maka nanti turunan parsialnya 0, dan ini nanti bisa menjadi 2 per 2 beta, ya, jadi nanti kemudian turunannya pertama diturunkan dulu terhadap 2pi per beta ya, nanti jadinya adalah beta per 2pi. Iya, beta per 2pi pangkat N ya, pangkat N. Sorry, ini N-nya turun dulu, N-nya turun dulu ya, N-nya turun dulu. Minus N 2 per 2 beta ln 2pi per beta. Atau nanti jadinya adalah minusnya masuk, jadinya N 2 per 2 beta ln beta per 2pi, kan gitu ya. Nah, kemudian itu dijabarkan lagi, jadinya adalah 2 per 2 beta ln beta minus ln 2pi. Ln 2pi ketika diturunkan parsial dengan beta hasilnya adalah 0 ya, maka jadinya di sini adalah tinggal N 2 ln beta 2 beta. Nah, ini adalah jadinya 1 per beta. Maka N per beta. Ini nanti berapa? Berarti N KT. Berarti energinya tadi, energi rata-ratanya itu akan sama dengan NKT sistem ini tuh. Jadi sistem yang kita miliki di sini adalah energi rata-ratanya adalah NKT. Berarti ketika kita memasukkan energi rata-rata setiap
tadi adalah energi rata-rata ya, energi rata-rata setiap molekul, tapi ternyata kita dapatkannya itu adalah NKT. Kenapa kok NKT itu ternyata bukan energi rata-rata ya? Karena kita tadi memakai seluruh apa namanya itu seluruh partikel. Maka kalau ingin mencari energi satu molekul aja, maka cuman ini aja, epsilon ini aja, sehingga ini tidak perlu pakai nggak perlu pakai sigma. Berarti kalau misalkan energi epsilon seperti ini, berarti ini itu adalah energi ketika kita pakai sigma, berarti itu nanti pakainya energi total gitu ya. Energi semua molekul ya, kemudian total seperti itu. Kita mencari energi dengan cara seperti ini. Nah, karena kita tahu yang mana kita dapatkan di sini tadi, bahwasanya ini tadi ya, energi yang kita dapatkan di sini adalah energi total sistem ya. Jadi epsilon di sini adalah energi total sistem. I di sini adalah bukan merupakan jumlah partikel, tapi I di sini adalah mode energi. Jadi ketika sistem itu modenya seperti ini, energinya berapa? Berarti adalah energi rata-rata mode. Jadi ketika di sini bukan energi rata-rata berkaitan jumlah, tapi energi rata-rata mode. Jadi ini adalah energi rata-rata mode. Epsilon di sini adalah energi rata-rata mode. Energi rata-rata energi total rata-rata mode, ya, rata-rata mode. Jadi dia akan di rata-rata dari seluruh mode. Misalkan modenya di sini adalah 10, 11, 12 di rata-rata, jadi gitu. Nah, tapi kalau misalkan energi rata-rata tiap partikel, epsilon 0 itu adalah energi rata-rata tiap partikel dalam satu mode, ya. Ini kan berarti mewakili satu mode, ya. Energi total rata-rata mode berarti energi total satu mode, berarti energi rata-rata tiap partikel dalam satu mode, maka nanti caranya adalah sama dengan ya ini yang energi total tadi dibagi dengan N. Nanti jadi berapa? K dikalikan T. Nah, maka energi setiap satu molekul ini nanti akan menghasilkan energinya KT saja. Jadi energi adalah KT. Nah, tetapi ingat, dia itu ketika dia bervibrasi, ketika sistem ini bervibrasi, ketika molekul ini bervibrasi seperti ini, vibrasi itu ada dua arah, kan menjalannya ke sini. Tapi ketika dia itu merambat ke arah sana, ternyata ada kemungkinan juga merambatannya tegak lurus, jadi gitu. Yang tegak lurus seperti ini. Nah, kira-kira gimana kalau seperti ini berarti? Nah, berarti di sini ada dua mode. Jadi setiap molekul yang bergetar ini akan menghasilkan dua mode polarisasi medan. Nah, sedemikian rupa nanti energi rata-rata itu, energi 0 itu akan berubah, tidak menjadi yang mula-mula KT, akan berubah menjadi 2 KT, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga hasil terakhir kita yang menyatakan nilai infinitesimal energi, ya, nilai infinitesimal energi yang diberikan kepada setiap yang memberikan satu mode gelombang elektromagnetik, dE itu adalah dN dikalikan dengan epsilon 0, dan epsilon 0 itu adalah sama dengan 2 KT. Jadi ketika kita tuliskan di sini, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwasanya d epsilon itu sama dengan dN. Nah, dN-nya adalah 4 pi A pangkat 3 per lambda pangkat 4 d lambda dikalikan epsilon itu adalah 2 KT. Sedemikian kita memperoleh d epsilon sama dengan 8 pi A pangkat 3 KT dibagi dengan lambda pangkat 4 d lambda. Dan kita nanti bisa memperoleh dE per V, yang mana kemudian nanti kita sebut sebagai energi energi rapat energi, ya, sama dengan dimana V itu nanti sama dengan A pangkat 3. Berarti jadi sama dengan apa? 8 pi A pangkat 3 KT per A pangkat 3 lambda pangkat 4 D lambda. Sedemikian hingga kita akan memperoleh untuk Rayleigh-Jeans distribusi rapat energinya, spektrum
rapat energinya adalah, ini bisa kecoret ya, 8 pi KT per lambda pangkat 4 D lambda. Inilah adalah Rayleigh exchange, jadi gitu. Dan Rayleigh exchange ini nanti sangat cocok sekali untuk menjelaskan spektrum dengan frekuensi rendah. Jadi spektrum Rayleigh exchange ya, Rayleigh exchange itu nanti berikut ya. Jadi spektrumnya sebagaimana berikut. Nah, ini dia. Jadi spektrum Rayleigh exchange itu yang ini. Jadi yang ini. Nanti bisa dilihat lah. Spektrum Rayleigh exchange itu naik ke atas gitu. Jadi kalau digambarkan nanti spektrumnya, jadi kan du per d lambdanya. Nah, ini tapi sebagai fungsi frekuensi ya. Ini du per d frekuensinya nanti akan naik ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti yang berkaitan Rayleigh exchange. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana komparasi antara Wien sama Rayleigh exchange, yang kemudian nanti akan ada gagasan baru oleh Planck, yang kemudian melahirkan gagasan kuantum, yang akan kita bahas pada video selanjutnya, pada chapter 3. Oke, untuk chapter 2 kali ini saya tutup sampai sini ya, berkaitan pembahasan Rayleigh exchange. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.